Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kembali lagi belajar bareng Bu Fia di materi kelas 6. Hari ini kita akan belajar di tema 5 subtema 2 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak hebat, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum kalian masuk ke materi, yuk silahkan pencet tombol subscribe-nya agar channel ini selalu berkembang dan kita selalu belajar bersama. Nah, kalau sudah siap untuk belajar, yuk langsung saja kita mulai belajarnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menulis riwayat hidup. Apa sih yang dimaksud dengan riwayat hidup itu? Riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri, serta kegiatan yang telah dilakukan. Riwayat hidup harus didasarkan pada fakta dan disajikan dengan sangat rinci. Daftar riwayat hidup dibuat untuk menerangkan data diri kepada orang lain. Daftar riwayat hidup diperlukan ketika mendaftarkan diri. Misalnya, mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau melamar pekerjaan. Setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Daftar riwayat hidup dapat ditulis dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi. Daftar riwayat hidup singkat dibuat seperti formulir. Daftar riwayat hidup narasi ditulis seperti cerita. Ayo, di sini siapa yang sudah pernah menuliskan daftar riwayat hidup? Nah, pasti kalau sudah pernah, pasti sudah tahu dong apa aja isinya dari daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup itu berisi tentang data. Satu, ada nama, yang kedua ada tempat dan tanggal lahir, yang ketiga ada umur, kemudian ada agama, alamat, dan riwayat pendidikan. Nah, biasanya riwayat pendidikan ini dimulai dari yang pertama dulu. Nah, di sini ada contohnya dari daftar riwayat hidup. Nama lengkap Dedi Irwan, umur 12 tahun. Tempat tanggal lahir Jakarta 17 Agustus 2006. Bangsa warga negara Indonesia. Alamat Jalan Sejahtera nomor 115 Cibubur, Jakarta. Menerangkan dengan sesungguhnya. Pendidikan pertama TK Melati dari tahun 2011 sampai 2012. Yang kedua di SD Erlangga dari tahun 2013 sampai sekarang. Prestasi yang diraih yang pertama juara 1 Lomba Cerdas Cermat IPA tahun 2018. 2. Juara 2 Lomba Puisi tahun 2018. 3. Juara 1 Lomba Bulu Tangkis tingkat kecamatan tahun 2018. Nah, di sini ada kegiatan yang pernah dilakukan oleh Dedi Irwan. Yang pertama, anggota koperasi sekolah. Kedua, anggota UKS. Nah, sama halnya dengan formulir, di bawahnya ditulis Jakarta 15 Juli 2018, kemudian ditambah tanda tangan dan nama terang. Nah, jadi dalam pendidikan itu ditulis kamu masuknya tahun berapa, kemudian lulusnya juga tahun berapa. Prestasinya juga ditulis tahunnya, kamu mendapat prestasi itu pada tahun berapa. Hal-hal yang harus ditulis dalam riwayat hidup. Yang pertama, identitas diri itu meliputi nama, usia, alamat, tempat, dan tanggal lahir, serta kontak yang dapat dihubungi. Yang kedua, ada riwayat pendidikan. Merupakan daftar yang berisi informasi pendidikan yang pernah atau sedang ditempuh. Ketiga, pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan.
meliputi kegiatan atau organisasi yang pernah diikuti semasa sekolah hingga saat ini, seperti ekstrakurikuler, komunitas, dan seminar. Yang keempat, prestasi, meliputi berbagai penghargaan yang pernah diraih dari dahulu hingga sekarang. Yang kelima, keterampilan atau kemahiran, berisi daftar keterampilan yang dimiliki seperti keterampilan berbahasa asing, keterampilan bermusik, keterampilan berolahraga, atau keterampilan dalam bidang teknologi. Menulis daftar riwayat hidup. Yang pertama, informasi yang ditulis dalam riwayat hidup dapat disesuaikan dengan informasi tentang diri sendiri. Misalnya, karena kamu masih seorang pelajar dan belum bekerja, dalam riwayat hidupmu kamu tidak perlu menuliskan riwayat pekerjaan. Berarti harus dikosongi ya, tidak boleh diisi. Kamu dapat mengganti informasi riwayat pekerjaan dengan informasi lainnya, seperti prestasi yang pernah diraih selama di sekolah, data orang tuamu, ataupun keterampilan yang dimiliki. Menyampaikan informasi dalam riwayat hidup secara lisan. Riwayat hidup didasarkan pada identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Pembuatan riwayat hidup harus didasarkan pada kenyataan yang telah dilalui oleh pembuat riwayat hidup. Riwayat hidup dalam bentuk narasi memudahkan dalam penyampaian secara lisan. Perhatikan contoh berikut. Riwayat hidupku. Saya Beni Maulana. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2006. Saya adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Alamat tinggal saya saat ini adalah Kompleks Melati Indah, Blok D4, nomor 7, Cimanggis, Jawa Barat. Saat ini saya bersekolah di SD Erlangga. Saya pernah juara 1 dalam lomba cerdas cermat sains, juara 1 lomba pidato bahasa Indonesia, dan juara 2 lomba puisi Sumpah Pemuda. Kegiatan saya saat ini yaitu anggota koperasi sekolah, anggota UKS, serta les musik dan bahasa Inggris. Nah, ternyata si Beni Maulana ini menyampaikan riwayat hidupnya menggunakan narasi. Menceritakan riwayat hidup. Ayo ingat kembali informasi yang umumnya ditulis dalam riwayat hidup. Ada data diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan, kemudian keterampilan atau kemahiran, serta prestasi yang pernah diraih. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu tugas kalian. Silahkan anak-anak menuliskan daftar riwayat hidup di lembar HVS dan jangan lupa dikumpulkan ya. Contohnya seperti di video yang tadi. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang riwayat hidup. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan dan jangan lupa juga untuk dikumpulkan. Oke anak-anak hebat. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Bu Fi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.